Bisa dilihat Coach Nova benar-benar nerapin taktiknya Sintayong. Saat defend ya semua harus ikut defend. Saat menyerang semua harus ikut menyerang. Agar apa nanti mereka terbiasa dan mempunyai mindset, oh bertahan tuh semua harus ikut bertahan dan menyerang harus ikut menyerang. Agar apa nanti saat dia naik level ke U23 atau timnas senior, pelatih senior sama pelatih U23 itu udah nggak bingung lagi gitu loh. Apa yang udah kita perbaikin dari bawah itu nanti bisa dibawa sampai senior maupun di timnas U23. Luar biasa Coach Nova Arianto, berani sekali mencoret nama anak exco PSSI. Saya minta maaf, ada yang masuk tingginya 159, 160. Kalau dia 160, di saat kita comparein dia naik 4 cm minimal di itu cuma 165. 165 kita ketemu lawan Australia, kita nggak bisa apa-apa. Penonton bingung. Tuh lihat, Coach Nova juga bilang sabar. Jadi dia instruksiin pemainnya untuk tetap di belakang, enggak pressing. Karena itu menjadi pemikiran saya, bukan berarti kita mengotak-otakan oh pemain harus tinggi, pemain harus yang itu. Karena saya yakin kualitas pemain tinggi pun belum tentu semuanya bagus kan. Tapi pemain tinggi menjadi modal awal kita sih, menjadi modal awal kita untuk kita bisa bersaing di level Asia. Dan itu yang saya mau buat. Kita buat gen tim nasionalnya adalah dengan postur-postur yang tinggi. Karena Asnawi, kita melihat Asnawi itu di awal dia di timnas 16 tingginya 166. 166, sekarang dia tingginya 174. Dia berarti naik sekitar 6 cm atau 7 cm di situ. Jadi itu yang saya coba, posisinya Asnawi kan di bek kanan. Dan dengan postur dia 174, sebenarnya itu masih bisa bersaing untuk di posisinya Asnawi. Walaupun kita lihat Sandi aja tingginya tinggi kan 181 ataupun si yang di kiri si Sen posturnya juga tinggi. Beda sama si Arhan ya. Tapi memang untuk bersaing di situ 174, 175 saya kira masih oke. Tapi kalau udah saya kita seleksi pemain tingginya 160, 156, 157 itu sangat agak susah ya. Agak susah karena nanti kedepannya akan susah. Karena tinggi beban pemainnya itu. Karena saya ngitungnya saat mereka nanti di timnas senior. Kalau saya ngitungnya sekarang mau prestasi misalnya, saya juara AFF, ya cari aja pemain terbaik mau tinggi atau enggak. Kalau AFF mungkin masih bisa bersaing lah. Tapi kalau kita untuk mau bersaingnya di level Asia atau di dunia ya postur menjadi hal yang menurut saya sangat-sangat penting di sini. Jadi kenapa saya bentuknya sekarang ya agar timnas nantinya ke depan tuh punya yang pemain belakang kita, kiper kita tuh 185, 186, 187 agar kita bisa bersaing di level Asia ataupun di dunia. Ini menunjukkan bahwa Coach Nova ini coach yang punya integritas, dan kalau kita lihat memang dia itu disiplin, dia itu benar-benar tegas kepada anak asuhnya. Gua rasa dia ini punya potensi untuk menjadi pelatih yang bagus. Karena saya paling nggak mau tanya siapa yang mau jadi pemain tim nasional, pasti angkat tangan semua. Itu saya tanyakan di 1000 SSB juga 1000 yang angkat tangan semua. Karena kalau kalian nggak ingin jadi pemain tim nasional kan nggak mungkin kalian latihan sepak bola. Tidak semua orang dapat kesempatan seperti kalian. Tidak semua orang ada di posisi ini. Pelatih lokal ini yang sangat kita butuhkan. Diambil semua ilmu dari STY, dia pelajarin, dia kembangin lagi. Nggak ada namanya pemain titipan. Beda sama yang pelatih yang satunya lagi tuh yang keluar masalah naturalisasi. Coach Fahri Husaini mengatakan tim asuhan Coach Nova Arianto yang saat ini udah resmi lolos ke perempat final Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia U17 itu lebih gampang untuk lolos ke Piala Dunia dibanding zaman dia dulu. Waduh, kok jadi ngebandingin ya? Ya, sekarang untuk masuk Piala Dunia U17 itu lebih mudah dibandingkan dengan dulu saat saya masih jadi pelatih, ucap Coach Fahri Husaini. Kalau dari dulu regulasi Piala Asia U17 udah seperti sekarang, pada saat saya melatih timnas Indonesia U16, mungkin saat itu kita juga udah bermain di Piala Dunia U17. Waduh, kok agak aneh ya pernyataan dari mantan pelatih timnas Indonesia U16 ini guys. Ya maksudnya seharusnya Coach Fahri Husaini itu tidak membandingkan zaman dia dulu dengan zaman Coach Nova Arianto saat ini. Karena pada intinya mau di zaman dulu atau di zaman sekarang, itu pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya sudah pernah menikmati itu. Jadi ketika saya sekarang mungkin dihujat orang ya, sama seperti rekan saya Tommy Welly misalnya, ya ada orangnya. Ya, apa yang saya perlu khawatirkan? Ya, tapi kalau lolos, gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya. U17 udah masuk Piala Dunia. Terus mau ngomong apa lagi Toel? Ya kata Coach Nova kan gitu.
Ya nggak perlu indah, yang penting menang. Dan untuk si towel atau manusia-manusia seperti mereka, kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan mereka. Kita berikan saja hak mereka untuk bersuara, tapi kita juga punya hak untuk tidak mendengarkan mereka. Statement STY dipelintir lagi. Gue kadang suka bingung sama media-media di Indonesia ini, ngapain sih nyari berita begini amat? Oke guys, jadi Coach Shin Tae-yong ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Korea. Nggak cuma sendiri, tapi bersama pelatih dari Vietnam yang dulu nih, yang bebuyutan banget rival sama Coach STY, Park Hang-seo. Dulu melatih Indonesia dan juga Vietnam, sekarang bersandingan bekerja bersama menjadi wakil ya, Vice President of the KFA, Korean Football Association. Tapi malah ada akun yang menggunakan berita ini untuk mempelintir statement Shin Tae-yong yang bilang kalau timnas U17 itu cuma beruntung menang lawan Korea. Dan kocaknya lagi, nggak cuma 1-2, malah ada seragaman begini, apaan nih? Buzzer. Nah, ini kalian baca langsung aja nih di websitenya, ada kok statement asli Coach Shin Tae-yong tanpa dipelintar-pelintir. Intinya, Coach Shin Tae-yong bilang kalau timnas Korea itu tidak mengalami kemunduran kok. Tapi memang negara-negara di Asia Tenggara ini sudah banyak yang berkembang. Dia bilang di putaran ini Korea memang tidak beruntung ya, kurang beruntung dalam mencetak gol. Bermain cukup baik, lebih dominan, tapi Indonesia bertahan dengan sangat baik. Udahlah, gue cuma mau bilang selamat buat Coach Shin Tae-yong yang banyak yang hujat, tapi ternyata dapat posisi yang mewah di Korea sana. Sukses selalu Coach. Dia itu adalah El Shin Tae-yongisme Nova Arianto yang ungkapkan secara terang-terangan kalau akan melakukan rotasi di laga terakhir lawan Afghanistan. Pertanyaannya nih boy, apakah aman-aman aja kalau misalnya timnas rotasi? Nih, sebelum lu pada bilang Nova Arianto El rotasi part 2 nih, terlalu Shin Tae-yong banget. Kalian gak usah khawatir boy, timnas U17 udah dipastikan menjadi juara grup. Karena Piala Asia kali ini itu menganut sistem head to head, dimana karena kita udah berhasil ngalahin Korea dan juga Yaman, dimana mereka bakal ketemu di pertandingan terakhir. Mau salah satu dari mereka menang 70.000 kosong pun gak akan ngaruh apa-apa, karena kita udah unggul head to head dengan dua negara ini. Jadi menurut gue ini adalah langkah yang paling tepat untuk melakukan rotasi pemain, untuk memberikan jam terbang buat pemain yang emang belum pernah main sama sekali. Karena apapun hasilnya, mau kita kalah 30.000 kosong pun lawan Afghanistan, gak akan ngerubah apapun. Kita bakal tetap jadi juara grup, dan tentunya bakal tetap lolos ke Piala Dunia. Ini yang ditandain sama Blangkon Football boy. Ini adalah nama-nama pemain yang belum dapat menit main sama sekali. Kalian bisa cek nama-namanya di sini. Terutama salah satunya adalah si Aldi Tahir ya. Bukan Aldi Tahir yang itu ya. Oh ya, ini gue kasih tau juga kalian kalau misalnya timnas U17 selama perjalanan menuju ke Piala Dunia ini, selama Piala Asia dari kualifikasi ini rekornya boy. Dari kualifikasi sampai fase grup, kita baru kegolan 1 gol. Itu juga dari penalti. BTW buat laga terakhir nih, laga rotasi ini, itu bakal diselenggarain hari Jumat jam 00.15 waktu Indonesia Barat boy. Menurut kalian perlu nggak nih kita begadang nih? Perlu nggak nih? Gue sih jujur gue nggak tahu ya, bakal nonton, bakal reaction, bakal bikin review langsung atau enggak. Kalau menurut kalian gimana boy?